Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka bersama saya Fagi Zamuklis. Oke teman-teman semua, selamat datang di kelas terbuka ya. Selamat datang 2024 walaupun sekarang ini udah di akhir Januari ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita untuk jurnal kelas terbuka ya. Jadi kita mengawali 2024 ini dengan jurnal kelas terbuka tentunya ya. Nah, di sini kita akan bahas nih ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang front end teman-teman semua ya untuk roadmap-nya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang back end ya. Jadi roadmap back end itu seperti apa ya. Jadi kalian kalau misalkan bingung ya tentang apa ini semua, silahkan kalian nonton lagi di jurnal kelas terbuka sebelumnya di mana kita udah bahas juga ya gimana caranya. Misalkan kita mau di web, mau di front end, back end ya dan seterusnya. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas tentang back end dulu ya. Di sini teman-teman semua kita akan buka ya website penting itu adalah untuk back end ya. Di mana di sini ada roadmap ya. .sh langsung ada /backend. Di sini kita bisa lihat dan kita bahas satu persatu ya. Secara umum sebenarnya untuk bisa jadi backend kita harus belajar apa aja ya. Jadi itu penting banget teman-teman semua. Oke? Jadi di sini kita udah masuk ya di websitenya teman-teman semua. Jadi di sini udah ada websitenya. Nah, di sini kita akan lihat secara umum ya. Jadi backend itu apa sebenarnya. Nah, jadi teman-teman semua, backend itu adalah sebenarnya kita itu belajar ya di bagian servisnya ya, di bagian belakangnya untuk memberikan misalkan saat dia mengakses sebuah halaman, kita memberikan halaman apa, feedbacknya ya, lalu misalkan dia meminta data, kita routingnya kemana dan kita mengakses database yang mana untuk mengambil datanya yang mana ya. Jadi itu adalah backend. Nah di sini kadang-kadang kita kalau misalkan belajar backend itu agak-agak rumit ya, karena kita harus belajar mekanismenya ya untuk semua proses service ini ya. Jadi dia seperti ada yang meminta ya, kita memberikan apa. Jadi itu adalah backend ya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat teman-teman semua ya. Di sini kita masuk ke bagian awalnya dulu ya, beginner ya. Nah, di beginner jelas ya, kita harus paham bagaimana internet bekerja dulu teman-teman semua ya. Karena ini adalah core dari backend ya. Kalau di front end kita lebih ke bagaimana kita menampilkan sesuatu. Begitu ya. Jadi mengambil data dan mengambilkan sesuatu ya dari misalkan dari backend-nya. Nah, di backend sendiri ini pentingnya adalah kita harus belajar tentang internetnya dulu teman-teman semua ya. Jadi di sini ya bagaimana internet bekerja, apa itu protokol ya HTTP. Lalu misalkan nanti kalian mau belajar REST API ya, jadi protokolnya seperti apa itu harus dipelajari lebih dalam ya. Jadi di sini penting sekali ya bagaimana DNS bekerja, bagaimana domain bekerja itu harus dipelajari dengan lebih baik ya. Karena itu adalah langkah awal. Jadi jangan dulu langsung belajar bahasanya, tapi belajar dulu mekanisme internet itu bekerja seperti apa ya. Oke, itu penting teman-teman semua. Nah, di sini ya, setelah kita paham ya tentang internetnya, secara umum aja dulu ya, nggak harus dalam, karena nanti kita akan balik lagi ke sini untuk setting dari hostingnya ya, atau servernya mau dijalankan di mana, begitu ya. Oke, ya, jadi di sini lihat bahasanya apa yang bisa kita pelajari ya. Nah, sebenarnya teman-teman semua bahasa itu kita bisa gunakan sebagai backend. Ya, jadi penting saat kita itu bisa belajar dan memahami sintaks dari berbagai bahasa ini. Kenapa? Karena nanti mungkin saat di depan, mungkin nanti ada yang backend-nya itu requirement-nya berbeda. Misalkan kita mau nambahin machine learning ya. Wah, kayaknya mungkin kalau aplikasinya ada machine learning-nya kayaknya lebih enak kalau kita pakai Python gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di sini lebih banyak service real time-nya dan sebagainya, kayaknya lebih enak pakai JavaScript gitu ya. Jadi ini perlu digali lebih dalam ya tentang bahasa-bahasa ini. Jadi sebenarnya sekarang kalau misalkan kalian baru masuk ke backend, kalian pilih yang mana? Kalau saya pribadi, saya akan langsung bilang kalian belajar JavaScript ya. Untuk sekarang, karena apa? Karena JavaScript kalian belajar satu bahasa, kalian bisa men-tackle pertama dari front end sampai back end. Gitu ya. Jadi itu. Kalau misalkan kalian mau yang steady dan banyak pekerjaannya, untuk sekarang kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan lebih cepat, belajar PHP. Ya, di Indonesia PHP masih nomor 1 teman semua ya. Oke, sip. Nah, lalu dari sini pasti selanjutnya adalah belajar GitHub ya, atau Git lah ya, atau GitLab, Bitbucket itu adalah si servisnya. Nah, tapi yang pasti adalah belajar Git. Kenapa? Karena nanti kita akan berinteraksi dengan server ya. Jadi servernya kita akan interaksi dan kita harus belajar Git. Jadi jangan sampai kita website itu kita uploadnya manual ya. Jadi mendingan kita pakai Git supaya nanti dia bisa langsung sinkron dengan service-service Git yang ada di luar sana. Ya, misalkan GitHub, GitLab ya, Bitbucket dan sebagainya. Oke. Jadi itu ya. Nah, dari sini selanjutnya adalah baru belajar database ya. Tetangga ribut sekali, tidak apa-apa. Tetangga ya. Oke, nggak apa-apa.
Nah, di sini kita belajar relational database, teman-teman semua ya. Jadi di sini di database kita harus belajar dulu bagaimana ya data itu bisa kita atur untuk kita simpan gitu. Itu intinya ya. Jadi kita belajar backend pasti harus belajar database. Kenapa? Karena nanti misalkan kita mau nambahin data-data yang dinamis gitu ya, misalkan ada user atau artikel dan sebagainya, atau misalkan kalian mau bikin e-commerce gitu ya, kalian tambahkan misalkan belanjaan, nah itu adalah kita masukin ke dalam database ya. Nah, jadi belajar database itu penting. Nah, sekarang gimana Bang caranya kita belajar database? Nah, mungkin paling mudah itu adalah belajar MySQL atau MariaDB ya, yang standar banget. Nanti boleh naik ke PostgreSQL ya, itu yang lebih mungkin agak advance ya. Tapi di sini mungkin kalau saya bilang belajar MySQL sama MariaDB aja dulu ya. Nanti PostgreSQL akan otomatis itu bisa kita pelajari lebih dalam ya. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah 4 ini teman-teman semua. Yang pertama belajar tentang internetnya, mekanismenya. Yang kedua tentang belajar tentang bahasanya ya. Lalu kita belajar tentang tadi Git ya untuk version control. Lalu kita belajar tentang database. Nah, setelah ini selesai, maka kita sudah bisa bilang bahwa kita adalah back-end ya, developer. Oke. Nah, dari sini barulah belajar yang lain-lainnya ya. Misalkan yang sekarang lagi rame, REST API misalkan ya. Belajar tentang API dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengambil data ya dari database dengan lebih mudah. Atau misalkan kita mau interaksikan back-end kita dengan misalkan web browser gitu ya, non web base gitu. Misalkan ke mobile ya, gimana caranya kita mau interaksi dengan mobile, itu di backend ya. Nah, dari sini kalian baru silahkan ya belajar yang lainnya. Nanti baru setelah beres, mulai belajar bagaimana memanage server ya. Jadi yang sebelah sini itu adalah memanage servernya. Misalkan kalian mau nambahin security, HTTPS, tambahkan SSL ya. Misalkan kalian mau belajar, saya mau settingan misalkan pakai Nginx dan sebagainya. Itu bisa ya belajar di backend, walaupun itu agak-agak menyerempet ke DevOps ya. Nanti mungkin kita bahas sedikit lah tentang DevOps. Nah, itu ya, jadi itu penting sekali. Jadi backend, ya sekali lagi ini banyak sekali ke bawahnya teman-teman semua. Nanti ini ya kalian silahkan belajar lebih dalam lagi. Nanti baru masukin tuh yang keren-keren misalkan kayak Docker dan sebagainya. Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, ini kan belajarnya lumayan banyak ya. Nah, di mana kita bisa belajar dengan lebih mudah teman semua. Jadi itu adalah dengan backend ini, karena ini lumayan rumit ya untuk si roadmap-nya. Nah, di sini teman semua ada sebuah tempat ya di mana kita bisa belajar tentang ya backend. Itu adalah di ini. Saya coba kasihkan, itu adalah kelas full stack ya. .id. Ini adalah sebuah tempat belajar ya yang dikembangkan oleh Codepolitan teman-teman semua. Jadi di sini itu kalian sebenarnya di sini belajarnya full stack ya. Tapi di sini kita bisa belajar, kalau kalian sudah dari front end ingin belajar ke back end, bisa langsung belajar di kelas full stack ini ya. Atau kalian mau mulai dari back end juga bisa belajar di kelas full stack ini. Kelas full stack ini itu di launching di tahun kemarin ya. Jadi sekarang ini udah makin banyak teman-teman semua untuk materi-materinya. Jadi ini bakal keren banget, bakal seru banget ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sudah banyak juga yang bergabung teman-teman semua ya. Nah, terus materi-materinya ada banyak. Kalau kalian misalkan mau belajar, saya mau backend tapi nyerempet-nyerempet ke full stack. Bisa juga ya, misalkan kalian pakai Express.js, nanti tinggal pilih front-end-nya pakai apa. Oke, nah sekarang kita akan lihat dulu di bagian roadmap ya. Ini kita lihat bagian roadmap belajar. Jadi sekarang di sini sudah ada tentang pengenalan algoritma dasar dan sebagainya ya. Jadi kalian bisa akses ini semua ya. Jadi kalau kalian ikutan di sini, kalian bisa akses semua materinya teman-teman. Semua seumur hidup ya, itu asik banget ya. Oke. Ya, di sini ada front end-nya. Nah, ini yang kita sudah bahas di sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas di bagian back end ya. Ini banyak banget ya untuk bagian front end-nya malah. Nah, yang bagian back end-nya kita bisa pilih ya. Back end-nya di sini belajar menggunakan PHP, terus misalkan kita belajar PHP dan MySQL ya. Tadi ini bagus banget kalau kalian mau cepat dapat kerja di Indonesia utamanya, karena kita pakai PHP banyak sekali ya. Dan hostingan di kita banyaknya supportnya, basicnya adalah PHP. Oke? Lalu kita belajar tentang backend lanjut ya. Di sini kita akan belajar OOP. Lalu ada API yang akan datang nanti ya. Jadi ini udah mulai nih ya, banyak tambahan-tambahan di sini teman semua ya. Belajar Laravel, belajar framework MVC-nya, mantap. Belajar Express ya. Nah, di sini ada JavaScript juga nih ya. Jadi ini bakal asik banget nih ya. Ada JavaScript-nya. Nah, di sini ada juga full stack ya. Jadi kalian bisa belajar full stack-nya. Jadi ini asiknya adalah teman-teman semua, di sini tuh kita belajarnya itu
terserah kita ya, karena online ya, dan kalian tuh bayar hanya sekali, itu asiknya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, ini saya akan coba gabung program. Oke teman semua, jadi di sini ya, kalian, menurut saya investasi yang baik itu adalah saat kita menginvestasikan uang kita ke pembelajaran ya, atau ke course. Nah di sini course-nya itu investasi hanya 1 kali seumur hidup, kalian bayar, kalian bisa dapat semua materi itu ya. Dan menurut saya ini harganya itu murah sekali teman semua, karena ini materinya banyak ya. Setiap ada video baru kalian akan otomatis akses, bisa gratis ya. Jadi setelah kalian bayar sekali itu. Oke, berapa sih harganya? Hanya 650.000 aja ya. Jadi ini udah bundling semua kelas. Ini keren ya. Gila ya. Harganya udah 650.000. Nah, di sini ya teman-teman semua ada skema baru dari kelas full stack, itu adalah pemilihan roadmap ya. Nah, jadi di sini ada tambahan ya, ada tambahan, yaitu adalah hanya roadmap-nya saja berdasarkan bahasa. Jadi kalian bisa pilih mau full stack PHP atau mau full stack JavaScript ya, dengan harga yang lebih murah, 400 ribuan aja. Ini kalau misalkan saya hitung sehari ya, kita parkir parkir motor misalkan 2.000 satu bulan kali 30 berarti sudah 60.000 ya. 60.000. Nah sekarang 60.000 kita parkir dalam setahun ya, kali 12 itu udah 600.000. Jadi biaya parkir setahun sama belajar lebih murah belajar teman-teman. Jadi coba bayangkan ya, kayaknya investasi menarik ya saat kita masukkan dana ini untuk belajar, dan ini murah sekali, lebih murah daripada kita parkir dalam waktu 1 tahun bayar Rp2.000 per hari teman semua. Jadi dengan kalian membayar itu, kalian juga akan mendapatkan akses ya untuk berdiskusi dan bertanya kepada expertnya. Ini yang paling penting ya, karena saat kita belajar programming, kalian harus bisa akses ini ya, karena nanti kalau kalian bingung, kalian bisa tanyakan dengan lebih mudah dan mendapatkan jawaban yang lebih pasti ya. Jadi di sini ada banyak sekali mentor-mentor keren ya, mentor-mentor keren semuanya ada di sini ya, dan juga di sini ada fasilitator belajarnya juga sudah ada, dan ini keren banget, dan ini lebih terstruktur ya. Keren ya, keren. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk dashboardnya. Ini saya akan coba login ya. Login dengan akun saya, itu adalah dari Codepolitan karena saya sudah punya akunnya. Kita akan lihat ya bagaimana tampilan dashboardnya ya. Dan materi apa saja kita akan lihat sedikit ya dari si kelas full stack ini teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk roadmap-nya teman-teman semua yang sekarang ada di kelas full stack ya. Jadi sini saya udah masuk di dashboard-nya ya untuk kelas full stack. Nah, di sini teman-teman semua kita bisa lihat ya. Di sini dari awal kita dimulai dengan pengenalan pemrograman ya. Lalu di sini juga ada front end dasar yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, lalu juga ada front end lanjut ya. Jadi ini kita udah bahas sebelumnya. Lalu ada back end JavaScript ya. Ini yang full JavaScript kita bisa belajar di sini teman-teman semua ya, dari mulai Node.js ya. Lalu ada Express.js ya sebagai back end-nya. Juga ini sebenarnya kita bisa ubah dia menjadi MVC yang bisa kita gunakan ya. Kita pakai untuk full stack teman-teman semua. Lalu di sini ada MongoDB ya. Lalu juga ada di sini kita lihat ada back-end dasar ya dengan menggunakan PHP. Jadi kita bisa pilih tadi ya mau JavaScript atau PHP. Tapi kalau kalian ambil semuanya, kita bisa dapatkan semuanya ya dari mulai JavaScript sampai PHP juga. Nah, lalu ada back-end lanjut ya. Di sini kita mulai belajar framework dan juga ada studi kasus full stack-nya ya. Jadi kita sudah lengkap dari front end sampai back-end. Oke ya. Jadi di sini keren banget teman-teman semua, dan ini akan ditambah lagi ya. Jadi kita bayar sekali, nanti ke depannya kalau ada video baru kita bisa mendapatkan dengan gratis. Oke ya, keren banget, mantep banget teman-teman semua. Itu adalah untuk roadmap ya, sekilas tentang apa yang ada di kelas full stack ini teman-teman semua. Mantap ya. Sekarang untuk subscribernya kelas terbuka, gabung program, terus kalian pilih mau yang mana ya. Misalkan saya akan pilih yang kelas full stack JavaScript ya. Sini gabung program. Nah, di sini teman semua kalian silahkan masukkan nomor lengkap ya, dari misalkan email kalian, nama lengkap, dan nomor WhatsApp-nya. Untuk mendapatkan diskon lebih lanjut lagi, itu adalah tambahkan di sini, itu adalah kelas terbuka. Ya, untuk subscribernya kelas terbuka, kalian akan mendapatkan diskon ya. Sekarang jadi hanya 300 ribuan aja. Oke, murah lagi, lebih murah lagi. Nah, tapi sekarang nih teman-teman semua ya, dari Codepolitan ada penawaran yang lebih seru lagi nih ya. Ini lebih gokil lagi, itu adalah dengan menggunakan kode kupon yang berbeda ya, sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi ini adalah 3 hari ya semenjak video ini dirilis teman-teman semua. Jadi jangan sampai kelewatan. Kita lihat ya, potongannya tambah berapa ya.
Jadi di sini teman-teman semua itu kita bisa tambahkan ya, itu adalah ini ya, harapan 2024 ya sebagai kode promonya. Nah, ini kalau kita cek. Nah, ini kalau kita cek bisa dapat diskon sampai ya, berdasarkan infonya adalah up to 25%. Jadi ini lebih murah lagi ya daripada yang tadi nih dengan kode kupon kelas terbuka. Tapi teman-teman semua tenang aja, kalau misalkan sampai tanggal 31 Januari ya jam 12 malam itu kalian belum sempat ya untuk memesan, kalian masih bisa menggunakan kode kupon kelas terbuka untuk mendapatkan promo sampai dengan 15% ya. Oke teman-teman semua, jadi itu ya keren banget ya untuk kelas full stack. Jadi ini saya sangat merekomendasikan kalian belajar di kelas full stack untuk mendapatkan roadmap-nya tadi, terus ada feedback dari para expert kita ya. Dan materinya akan bertambah terus walaupun kalian bayar sekarang ya, nanti kalian akan mendapatkan akses seumur hidup dan nanti akan ada tambahan video, kalian bisa mengakses semuanya. Oke ya, khusus untuk yang tadi ya, kelas full stack yang full. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ke roadmap-nya teman-teman semua. Di sini ya, setelah kita belajar backend, oke, dan kita belajar tentang bagaimana model bisnis dari sebuah website ya, bagaimana service yang berjalan. Nah, di sini yang paling penting adalah kita itu harus bisa ya di bagian ini ya. Nanti kedepannya ya yang mungkin akan banyak berinteraksi dengan machine learning teman-teman semuanya, big data dan sebagainya, itu kita membutuhkan yang namanya adalah non-relational database ya. Jadi ini nanti setelah kalian belajar relational database, penting menurut saya untuk belajar non-relational. Karena apa? Karena kita membutuhkan akses yang lebih cepat ya daripada yang relasional. Di sini makanya kita belajar yang namanya adalah ini non-relational database ya. Oke, jadi kalian silahkan belajar di sini ya. Ini yang sekarang lagi happening banget. Misalkan contoh time series ya. Jadi ini dipakai untuk misalkan kita mau ngelogging data-data dari sensor ya. Sensor ada waktunya, kita mau tambahkan timestamp-nya dengan lebih baik, itu pakai InfluxDB biasanya ya. Dan ini pentingnya untuk dipelajari. Jadi ini adalah untuk yang bagian data real time ya, misalkan kalian mau bikin chat gitu ya, mau bikin misalkan streaming dan sebagainya ya, kita menggunakan ini ya, big data juga. Nah, ini yang sekarang lagi happening sekali ya teman-teman semua. Nah, lalu kita lanjutkan lagi di sini ya, setelah kita tahu infrastruktur dan sebagainya, baru kita belajar DevOps. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah bahas di video sebelumnya itulah tentang front end ya. Lalu kita bisa masuk loncat ya ke back end. Oke, misalkan kalian ambil JavaScript, front end-nya, back end bisa ambil JavaScript. Setelah selesai, kalian sudah tahu nih hubungan antara front end dan back end. Lalu kalian sudah belajar tentang database. Lalu kalian sudah belajar tentang tadi ya, bagaimana teknologi terbaru itu adalah misalkan untuk yang NoSQL gitu ya, database yang tidak ada non-relasional. Nah, lalu di sini ya, kalian juga akan kembali lagi ya ke setting server teman-teman semua ya. Setting server itu banyak sekali tekniknya. Jadi di sini kita akan belajar lebih dalam ya. Setelah kalian belajar tadi, baru kita menurut saya masuk ke sini ya tentang software design dan arsitektur ya. Jadi kalian belajar bagaimana membuat arsitektur aplikasi web yang baik ya, bagaimana membuat aplikasinya itu bisa scalable ya, baru kita berbicara tentang backend yang lebih advance lagi, yang mungkin itu kita bisa cari di internet dengan lebih dalam teman-teman semuanya, karena teknologi ini terus berkembang dengan lebih cepat ya. Kita tahu sekarang JavaScript lagi happening, tiba-tiba Python ngeluarin apa gitu, tiba-tiba PHP come back from life bukan come back from dead gitu ya. Misalkan di dunia internasional ternyata ada yang menarik dari PHP gitu ya, yang baru, bahkan mungkin Java itu bisa jadi lebih mungkin ada teknologi baru lagi, kita nggak tahu ya. Itu kedepannya menurut saya backend itu adalah salah satu fundamental dari pengembangan aplikasi di Indonesia juga. Jadi menurut saya nggak salah kalian belajar backend lebih dalam teman-teman semua ya. Nanti kita akan mungkin bahas tentang DevOps nih. Nah tapi nanti ini bukan di ranah saya. Nanti kita mungkin akan undang seseorang untuk membahas tentang DevOps roadmap ini. Oke ya. Jadi itu teman-teman semua ya infonya untuk backend ya, roadmapnya. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Jadi saya ulangi lagi. Pertama adalah kita belajar tentang internetnya ya, di kelas full stack juga udah dibahas ini. Lalu kita pilih bahasanya. Jadi saya merekomendasikan JavaScript teman-teman semua untuk sekarang buat yang baru belajar ya. Kalau misalkan mau cepat cari uang, carilah yang PHP ya. Nah, lalu di sini
Lalu belajar tentang versioning control, itu adalah dengan Git-nya, karena nanti kita akan berurusan dengan server ya, dimana kita biasanya remote access, kita synchronize menggunakan Git ini. Oke. Lalu belajar database ya. Database-nya kalian belajari ya bagaimana cara menyimpan data dengan baik ya. Setelah itu baru ya kita coba-coba masukin ke server, coba-coba hostingan, coba setting website yang standar aja dulu ya. Nah, dari situ kita akan belajar dan pasti akan berhubungan dengan yang namanya adalah service ya, misalkan SSL, HTTPS dan sebagainya. Silahkan pelajari itu sebelum masuk ke API. Jadi buat aplikasi selesai, sudah bisa digunakan, sudah bisa diakses sama semua orang, selesai. Itu sudah jadi backend yang tradisional ya. Setelah selesai, ya baru kita belajar tentang API. Oke, bagaimana kita bisa membuat sebuah interface yang bisa kita ambil, kita pakai untuk aplikasi lain ya. Atau mungkin aplikasi kita sendiri. Oke. Jadi itu adalah infonya teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk belajar ini dengan lebih mudah kalian bisa akses di kelas full stack ya, dengan menggunakan kode kupon kelas terbuka untuk mendapatkan diskon lebih banyak lagi. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah JKT ya untuk roadmap backend. Nanti kita akan bahas tentang DevOps selanjutnya. Nanti mungkin saya undang siapa gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu ya jurnal kelas terbuka kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di mana kita akan bahas macam-macam info menarik ya tentang ini ya, tentang programming. Oke teman-teman semua, jadi jangan lupa juga nonton tutorial kelas terbuka, jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka. Dan oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it up, keep safe.